Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, Fitria Solaika Salma dan Nanang Basuki, ingin melakukan analisis tokoh yang menerapkan nilai-nilai aneka. Tokoh yang kami pilih adalah Artijo Alkotsar. Beliau lahir di Situbondo, Jawa Timur pada tanggal 22 Mei 1949. Karir dari Artijo Alkotsar yaitu sebagai Wakil Direktur LBH Yogyakarta, Direktur LBH Yogyakarta, pengacara Human Rights Watch Divisi Asia, pendiri Artijo Alkotsar dan Associates, dosen Fakultas Hukum dan Pasca Sarjana UII, Hakim Agung Mahkamah Agung Republik Indonesia, Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung Republik Indonesia, dan Dewan Pengawas KPK. Beliau menempuh pendidikan sarjana hukum Fakultas Hukum UII Yogyakarta dan Master of Law Northwestern University. Berikut kisahnya. Artijo Alkotsar diketahui menjadi Hakim Agung mulai tahun 2000 dan pensiun pada 22 Mei 2018. Sepanjang menjadi Hakim Agung, Artijo Alkotsar telah menyelesaikan berkas di MA sebanyak 19.708 perkara. Bila di rata-rata selama 18 tahun, Artijo menyelesaikan 1.095 perkara setiap tahunnya. Selama menangani perkara di MA, beberapa politikus dan pejabat pernah merasakan putusan tegas dari Artijo Alkotsar. Berikut daftar pejabat yang merasakan kerasnya pukulan palu bogam Artijo Alkotsar yang dirangkum tribunnews.com. Yang pertama, Akhil Mokhtar. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi atau MK Akhil Mokhtar diketahui divonis penjara seumur hidup pada tingkat kasasi. Dalam sidang tersebut, Bupati Tapanuli Tengah nonaktif Bonaran Situmeang didakwa memberikan uang 1,8 miliar rupiah kepada Akhil. Yang kedua, Anas Urbaningrum. Mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum juga merasakan vonis Artijo. Majelis Hakim Kasasi MA menambah hukuman Anas menjadi 14 tahun penjara dari hukuman sebelumnya 8 tahun penjara, serta denda 5 miliar rupiah, subsidiar 1 tahun 4 bulan kurungan. Yang ketiga, Lutfi Hasan Ishak. Mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera Lutfi Hasan pun tak lepas dari putusan tegas Artijo Alkotsar. Pada tingkat kasasi, Lutfi Hasan Ishak divonis 18 tahun penjara sesuai dengan tuntutan jaksa KPK. Padahal sebelum mengajukan kasasi, Lutfi Hasan divonis Pengadilan Tipikor Jakarta dan Pengadilan Tinggi Jakarta 16 tahun penjara. Yang keempat, Angelina Sondak. Ketika mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung agar hukumannya diringankan, politikus Demokrat Angelina Sondak justru menuai hasil sebaliknya. Hukuman diperberat menjadi 12 tahun penjara. Ketika divonis di Pengadilan Tinggi pertama, Angie hanya divonis 4 tahun 6 bulan penjara. Namun di akhir Desember 2015, permohonan peninjauan kembali yang diajukan Angie berbuah pengurangan hukuman menjadi 10 tahun penjara. Yang kelima, Joko Susilo. Bukan hanya politikus, mantan Kakor Lantas Polri Joko Susilo pun merasakan kerasnya hukum yang dijatuhkan Artijo Alkotsar. Terpidana kasus korupsi simulator SIM tersebut divonis Majelis Kasasi Artijo Alkotsar, M. Askin, dan MS Lumi 18 tahun penjara sesuai tuntutan jaksa KPK. Pada pengadilan tingkat pertama, Joko Susilo diketahui divonis 10 tahun penjara. Kemudian pada pengadilan tingkat kedua, Joko Susilo divonis 18 tahun penjara. Yang terakhir, Ratu Atut Khosia. Majelis Kasasi Mahkamah Agung memperberat hukuman mantan Gubernur Banten, Ratu Atut Khosia dari 4 tahun penjara menjadi 7 tahun penjara. Sidang kasasi yang dipimpin Artijo itu juga mencabut hak politik Ratu Atut. Dari video tersebut, nilai aneka yang dapat kita ambil adalah Presiden Jokowi mengatakan bahwa Artijo Alkotsar adalah sosok yang berintegritas. Dalam mengemban amanahnya, beliau telah menyelesaikan berkas di Mahkamah Agung sebanyak 19.708 perkara. Sudah jelas bahwa Artijo merupakan seorang hakim agung yang menerapkan nilai akuntabilitas dalam konteks integritas. Artijo terkenal karena vonisnya yang cenderung memperberat hukuman terhadap terpidana kasus korupsi dan dissenting opinion yang ia keluarkan dalam beberapa perkara besar.
Dalam hal ini, Artijo merupakan seorang yang berani, yang merupakan indikator dari penerapan nilai anti korupsi. Menurut Artijo, seseorang yang mempunyai posisi politik adalah mereka yang diberi amanah oleh negara untuk melaksanakan kekuasaan negara, tetapi mereka menyalahgunakan kekuasaannya. Karena hal itu, mereka pantas untuk dihukum dengan seadil-adilnya, bukan seberat-beratnya. Karena yang berat belum tentu adil, dan yang adil tidak sama dengan berat. Penerapan nasionalisme selalu ada dalam diri beliau untuk menjalankan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.